Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ardianto dengan NIM 112111957. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3, yaitu adalah kelompok untuk pembuatan aplikasi pembelajaran sekolah, yang dimana di dalam kelompok saya terdapat 3 anggota, yang diantaranya adalah saya sendiri sebagai ketua, dan 2 rekan saya yaitu Rifki Ardiansyah dan Romi Muhammad Fadli. Kebetulan kami di sini membuat proyek aplikasi pembelajaran sekolah yang menggunakan React Native, dan saya menggunakan Android Studio sebagai perantara untuk outputnya kode ya. Dan pada sisi backendnya saya menggunakan Express.js. Saya menggunakan Express.js ya, seperti ini. Baik, saya pertama akan menjelaskan alur daripada aplikasi yang kami buat ya. Oh, maaf, ini backendnya. Oke, pertama awal dari awal dari aplikasi adalah seperti tampilan pada yang di layar ini. Kita membuat home ya, dan di dalam home ini terdapat title Welcome to My Learning app, dan di sini terdapat 3 opsi, yaitu pembelajaran SD, pembelajaran SMP, dan pembelajaran SMA. Dan coba kita lihat menu-menu yang ada di dalamnya ya. Apabila kita klik SD ini, kita akan diarahkan ke dalam halaman screen SD ya. Halaman screen SD, kemudian kita bisa input materi SD. Nah, nanti akan masuk ke dalam baca materi SD ini. Dan kemudian nanti bisa diedit dan dihapus datanya. Yang SMP dan SMA kurang lebih sama seperti itu ya, karena sama-sama pembelajarannya juga. Kami membuatnya seperti itu. Dan yang SMA kurang lebih sama juga. Yang SMA seperti ini. Kurang lebih seperti itulah. Seperti itu. Dan saya akan mencoba ya, atau saya akan menjelaskan komponen-komponennya dulu yang diperlukan pada front end-nya. Kami di sini membuat directory screen yang dimana terdapat file-file atau halaman yang kita butuhkan ya. Di sini ada home. Ini adalah kode dari tampilan daripada yang ada di Android ini. Kita menggunakan save area view untuk membungkus semua properti ya, atau membungkus semua yang di layar ini. Kemudian pada mix background kita kasih style, kita kasih nama stylenya banner untuk yang nantinya bisa di style di CSS-nya ini. Kemudian saya mengambil gambar dari aset dengan nama berikut untuk dijadikan banner ini ya. Dan kemudian ini welcome to my learning ini view, di dalamnya ada teks seperti ini. Dan saya menggunakan touch table opacity ini untuk nantinya bisa ditekan ya, dan mengarah kepada page yang sudah dibuat. Dan saya ambil contoh dari SD screen. Di sini kita kurang lebih sama seperti yang di home tadi. Kurang lebih seperti ini kita membuat kodenya.
Dan pada app.js-nya saya membuat page seperti ini atau name. Nah, ini namanya ini pet, nanti komponennya ini tujuannya kemana. Ya, nanti pada apa, misal pada ini kita klik, dia akan mengarah ke halaman yang dituju sesuai nama fungsinya tadi ya. Kurang lebih seperti itu kode-kode front end-nya yang kita buat. Dan pada sisi back end kurang lebih seperti ini. Kita membuat controller SD, SMP, dan SMA. Kurang lebih sama ya. Controller SD ini adalah fungsi get untuk mendapatkan semua data yang ada di dalam database. Kemudian ada get by ID untuk menemukan data sesuai ID yang kita kirim melalui parameter itu ya. Kemudian ada post untuk fungsi untuk menambahkan data dalam database. Kemudian ada update untuk mengubah data dengan mengubah data yang ada di database, dan ada fungsi delete. Setelah membuat controller, kita membuat router ya. Kita beri contoh saja router SD. Di sini saya mengimpor controller tadi di dalam router ini, dan saya mendeklarasikan ini untuk space routernya, dan ini adalah get untuk routernya. Kemudian pada index kita app use, kita panggil dulu routernya tadi dan kita app use. Dan jangan lupa konfigurasi database-nya untuk menyambungkan ke tabel database-nya, database MongoDB. Kemudian saya akan mengimplementasikan cara kerja daripada aplikasi yang kita buat ini. Kita reload dulu ya. Kita reload dulu. Dan tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Kita masuk ke pembelajaran SD dan kita inputkan materi di sini. Di sini ada dua option, input materi SD dan ada baca materi SD. Coba kita input, masukkan nama mata pelajaran. Sebagai contoh, kita masukkan saja bahasa Jepang. Dan nama penerbit, maksudnya nama penerbit itu adalah penerbit materinya ini. Kita ambil contoh saja, di bawahnya harus. Kita ambil contoh saja Basna gitu. Terus kita masukkan materi yang ingin kita sampaikan ya. Bagi contoh saja adalah bahasa Jepang adalah bahasa yang sangat sulit untuk dipelajari. Kemudian ada satu input lagi, masukkan. Ini untuk masukkan saja. Sebagai contoh kita masukkan pelajari dengan seksama. Kemudian kita send. Oke, sukses. Kita lihat pada sini ya, baca materi SD.
Nah, ini dia. Ini adalah yang kita inputkan barusan. Kemudian kita coba edit. Kita edit bahasa Jepang. Bahasa. Oh, sebelum kita edit, kita lihat dulu ya di database-nya SD. Ini ya, bahasa Jepang. Sama ya, bahasa Jepang. Kita di sini menggunakan MongoDB. Kemudian ini kita edit. Bahasa Cina. Nama penerbitnya kita ubah menjadi Yanto. Kemudian kita ubah lagi. Bahasa Cina adalah bahasa yang bagus. Misal gitu. Ini cuma buat contoh. Masukan ini kita beri contoh. Belajarlah sampai. Loh, kenapa tadi? Oh, mohon maaf. Kepencet anu tadi ya, kepencet send. Kita ulangi lagi. Bahasa, misal bahasa apa ya? Bahasa Italia gitu. Bahasa Italia. Kemudian kita masukkan oke gitu. Send. Sukses. Dan kita lihat. Nah, ini ya sudah diubah. Mohon maaf tadi itu kepencet tombol send ya. Coba kita lihat pada database apakah dia berubah juga. Kita refresh. Nah, ini sama ya. Sama seperti yang di sini. Dan kemudian tadi post sudah. Put edit juga sudah, dan kemudian kita coba hapus ya, hapus data. Coba kita hapus yang ini. Bahasa Jepang. Hapus. Sukses, data pelajaran telah dihapus. Oke. Kita lihat lagi dalam database apakah sudah terhapus. Nah, sudah ya. Dan itulah kurang lebih alur aplikasi yang bisa kita jelaskan. Dan apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian saya atas perwakilan kelompok aplikasi pembelajaran sekolah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.